Ya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya, harapan saya bahwa Bapak Ibu semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Yang dalam keadaan baik-baik saja, tolong lambaikan tangan. Haleluya. Boleh keluar dari tempat dudukmu, bilang kiri kananmu, aku dalam keadaan baik-baik saja. Aku dalam keadaan baik-baik saja. Nah, begitu supaya kita. Nah, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini boleh diberikan kesempatan untuk share firman Tuhan di GBI, ya kan, Bethania Christ Church, ya. Dan hari ini sebenarnya tanggal 27 ya, tapi saya minta maju lagi karena ada satu hal ya, saya harus ada pelayanan di luar kota. Dan puji Tuhan, terima kasih pasti kepada Tuhan, yang kedua kepada Pak Gembala ya, dan seluruh jemaat yang ada sudah berikan kesempatan. Ini ada teman saya juga luar biasa. Dan puji Tuhan, hari ini kita tidak berlambatan karena memang saya habis ini juga saya harus ke GBI Rahmat Immanuel di Aston di Grogol. Puji Tuhan, nama saya Jeffrey Piring. Jeffrey boleh lupa tapi piring jangan pernah lupa. Karena piring tempat makan Bapak Ibu sekalian. Ada satu pendeta bilang begini, pantesan Jeffrey Piring diberkati. Kalau kita dikatakan diberkati, katakan yes, amin, ya kan? Karena itu ucapan kita adalah sebuah doa. Oke. Saya bilang kenapa Pak? Karena pendeta Jeffrey Piring ini kalau junjungan dari seberang kita mereka mendoakan supaya Nabi dan anak dan cucu diselamatkan. Jadi Jeffrey Piring juga begitu. Sebelum makan orang berdoa, ada piring di meja. Ya, semua orang berdoa. Berkati makanan, minuman dan yang ada di piring. Jadi Jeffrey Piring diberkati Tuhan. Jadi Jeffrey Piring dengan yang di seberang beda-beda tipis. Semua didoakan. Oke, tidak berlambatan Bapak Ibu, mari kita buka dulu Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Tadi Bapak bersaksi luar biasa Pak ya. Luar biasa. Oke, kita lihat dulu Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Oke, mari kita baca bersama-sama. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Dua ayat saja. Boleh kita baca bersama-sama. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oke. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menyimak pembacaan Alkitab ini di Wahyu ini, Wahyu 22 ayat 11 dan 12, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12 bilang, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, jika kita menyimak, Bapak Ibu, Pak Gembala, saya turun ke bawah ya. Oke. Jika kita menyimak pembacaan ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, seolah-olah ayat ini, seolah-olah firman Tuhan ini, saudara, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Seakan-akan menyuruh kita kan? Barang siapa yang berbuat jahat, terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Saudara, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Sehingga barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini ayat 11 ini seolah-olah menyuruh Bapak Ibu Saudara. Karena memang Bapak Ibu dengar, hidup ini adalah sebuah pilihan. Amin. Di mana Tuhan senantiasa selalu memberikan kepada saya dan saudara, yaitu pilihan. Dia katakan firman Tuhan, barang siapa yang jahat silakan, mau cemar silakan, yang kudus ya. Hidup ini adalah pilihan. Saya selalu bilang begini, hidup ini adalah pilihan.
tentukanlah pilihanmu sebelum pilihan menentukan saya dan saudara. Jika pilihan itu datang kepada saya dan saudara, yaitu kematian, saudara tidak bisa menolak. Makanya saya katakan, tentukanlah pilihanmu sebelum pilihan menentukan saya dan saudara. Memang hidup ini adalah pilihan, Pak. Hidup ini adalah pilihan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia tidak memaksa saya dan saudara. Firman Tuhan bilang, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Amos 5:6. Cari Tuhan maka kamu akan hidup. Bahkan firman Tuhan bilang, dalam pertemuan ibadah mendatangkan keuntungan. Saya mau katakan Bapak Ibu, saudara mau beribadah atau tidak? Dalam pertemuan ibadah mendatangkan keuntungan. Yang untung adalah saya dan saudara. Amin. Kalau kita cari Tuhan, yang untung saya dan saudara loh, Pak. Saudara mau menyembah Tuhan atau tidak, saudara mau ke gereja atau tidak, itu pilihan. Yang penting ada warning. Yang penting firman Tuhan kata cari Tuhan hidup. Dan firman Tuhan bilang dalam pertemuan ibadah mendatangkan keuntungan. Kalau you tidak cari Tuhan, you rugi, you bangkrut, you pokoknya miskin. Karena firman Tuhan bilang, saudara. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan. Dan Tuhan tidak pernah memaksa. Makanya waktu Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, iya kan, boleh kamu makan buah itu, tapi yang di tengah itu jangan makan. Tetapi kan Tuhan berikan kepada mereka hak kebebasan, Pak, untuk mereka memilih. You makan, you mati. You tidak makan, you hidup. Tapi apakah saudara yang kesampaian Tuhan berikan mereka kebebasan? Boleh aja waktu Hawa saudara mulai makan, Tuhan bisa tarik atau dengan cara Tuhan bisa. Tapi Tuhan selalu memberikan kepada saya dan saudara yaitu hak kebebasan untuk memilih. Saya mau katakan, saudara mau menyembah Tuhan atau tidak, tetap Yesus adalah Tuhan. Amin. Ada amin. Tuhan tidak rugi saudara yang disembah Tuhan. Saudara mau memuji Tuhan atau tidak, Yesus tetap Tuhan. Saudara mau pulang atau tidak, itu terserah. Hidup ini adalah pilihan. Emangnya kalau saudara tidak memuji menyembah Tuhan, Tuhan Yesus berubah? Tidak. Tuhan Yesus tetap Tuhan dan dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin. 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 Dan ayat 12 bilang, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oke, saudara yang Tuhan, berbahagialah. Saudara, Tuhan Yesus datangkan kematian ini, Pak. Firman Tuhan bilang, hidup manusia itu seperti uap. Ya toh? Uap ini hari ini ada, sebentar bisa lenyap. Nah, hidup saya dan saudara itu seperti uap, Pak. Seperti uap. Dan bahkan firman Tuhan bilang di Titus, kematian itu hanya selangkah di depan saya dan saudara. Jadi kalau kita saudara yang bersama Tuhan, terserah. Memang Tuhan berikan kepada kita kebebasan. Nah, kita bersyukur apabila Tuhan Yesus datang. Kan Tuhan datang ada dua hal. Yang pertama, hari Maranatha di atas awan-awan. Yang kedua, dia datang secara apa? Pribadi. Ready or not, Jesus is coming. Saudara percaya atau tidak percaya, Yesus tetap datang. Yang pertama, dia datang di awan-awan. Yang kedua, dia datang secara pribadi, Pak. Berbahagia dia datang secara pribadi. Sekarang banyak orang yang mati mendadak, bukan? Berbahagia saudara yang kecil Tuhan. Tuhan datang secara pribadi. Saudara lagi, holy, holy are you Lord God Almighty. Banyak orang begitu. Lagi menyembah Tuhan. Sama seperti Tante Sandra Sanger. Iya kan? Tante Norma punya adik. Dia pelayanan di Surabaya. Habis pelayanan di Bethany Successful Family dengan Mas Hadi Yarso, ya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan. Habis Tante Sandra melayani, naik mobil, suaminya sudah pas sampai di rumah, Tante Sandra lagi tidur di mobil, sudah tidak ada. Berbahagia saudara. Yang celaka saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus datang saudara dikasih dalam Tuhan, tiba-tiba kau jatuh dan mati. Kita lagi ngomongin orang, jadikin orang, lagi fitnah orang, lagi segala macam. Saudara mau kemana? Saudara seperti Bapak tadi bilang, mau kemana? Makanya ayat ini betul. Yang cemar silakan cemar, ya kan? Yang kudus semakin kudus. Yang bahaya ini saudara, Tuhan Yesus datang saudara. Ya saudara itu bicara kematian. Celaka kita kalau kita saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang Tuhan tentukan hari ini engkau sedang ngapain, engkau sedang buat apa.
Makanya saudara yang dikasih Tuhan, betul sekali saudara yang dikasih Tuhan, mempersiapkan jemaat yang kudus, militan dan siap ke surga. Ada amin? Ini satu warning saudara yang dikasih Tuhan. Enggak menjamin saudara yang dikasih Tuhan. Oh, kita ibadah enggak menjamin. Tapi yang menjamin itu hak terakhir. Engkau sedang lakukan apa? Engkau sedang buat apa waktu kau mati? Maka hidup ini adalah pilihan. Makanya saya mau katakan, engkau perlu menentukan pilihan yang tepat, Pak. Karena pilihan yang tepat akan menghasilkan progres, akan menghasilkan kemajuan. Nah, pilihan apa yang kau perlu tentukan hari ini? Mari kita buka Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Boleh satu orang tolong bacakan? Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Bapak Ibu simak lagi, baca kalau ada itu boleh lihat. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, bahasa asli, orang benar, siapakah menemukannya? Di sini ada tanda tanya, Pak. Tanda tanya orang benar sudah ditemukan atau belum? Berarti masih dicari, Pak. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita pahami dan kita mengerti. Kalau tanda tanya kan berarti masih dicari. Kalau tanda koma berarti masih dilanjutkan. Kalau sudah tanda seru berarti sudah ditemukan. Itu pembacaan Alkitab harus pahami, Pak. Baca tanda-tanda ini ada arti, Pak. Kalau tanda tanya berarti orang setia atau orang benar, siapakah menemukannya? Berarti masih dicari, Pak. Makanya betul ayat ini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Saya selalu bilang, Pak, orang baik belum tentu dia benar. Tapi orang benar pasti dia baik. Coba angkat tangan orang benar. Oh, kita kurang pahami? Angkat tangan dong. Kan kita yang percaya Yesus orang angkat tangan. Ya berarti kan kita orang benar, ya kan? Kita harus sepakat loh, saya dan saudara orang benar, oke? Iya kan? Waktu ditanya, mana ada orang benar? Angkat tangan, yakin karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ada amin? Nah, orang benar, kita orang benar, amin? Bapak di belakang langsung cepat angkat tangan, memang betul, ya kan? Orang baik belum tentu dia benar, tapi orang benar pasti dia baik. Amin. Ada amin? Karena Yesus bilang, akulah jalan kebenaran bukan kebetulan. Nah, saudara dikasih baik belum tentu saudara yang Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, perbuatan baikmu seperti kain lara. Kalau bahasa Manado bilang tarapu. Itu kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Bicara surga bukan karena kebaikan, Pak, bukan karena amalmu. Sorry, Pak. Kalau yang seberang kita itu saudara surga bicara amal. Nah, bicara surga bukan bicara amal, Pak, tapi bicara surga itu bicara kebenaran, Pak, bukan bicara amal. Karena firman Tuhan bilang perbuatan baik manusia seperti kain lara, seperti kain kotor, tidak ada nilai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu menentukan pilihan yang tepat. Nah, pilihan yang tepat juga apa? Yaitu menjadi orang benar. Dan bukan sekedar benar, tapi harus benar-benar benar. Karena firman Tuhan bilang juga, oke? Firman Tuhan bilang juga, saudara, 1 Petrus 4 ayat 18. Coba 1 Petrus 4 ayat 18. 1 Petrus 4 ayat 18. Dapat 1 Petrus 4 ayat 18. Silakan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Nah, saudara simak baik-baik ini. Sedangkan orang benar, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi hampir-hampir kan nyaris, Pak, ya. Kan makanya kita harus pahami. Hampir-hampir berarti nyaris, Pak. Firman Tuhan bilang, dan jika orang benar
hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Siapakah orang benar? Orang benar itu para penginjil. Orang benar itu para saudara pastor, gembala. Orang benar para penatua majelis. Itu pun hampir-hampir tidak diselamatkan, Pak. Sedangkan sudah benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang suka omongin orang, jelekin orang. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, ya, engkau perlu menentukan pilihanmu yang tepat, yaitu menjadi orang benar. Oke? Cara pandangmu benar. Yang setuju katakan amin. Cara mendengar pun harus benar, Pak. Bahkan cara berpikir pun harus benar. Bahkan cara bicara pun harus benar. Bahkan cara hatimu harus benar. Benar dalam segala aspek. Ada amin? Betul, saudara. Banyak orang menyebut diri baik hati. Bicara baik hati banyak, Pak. Kalau bicara baik, maaf ya. Kalau bicara baik, ini bicara baik loh ini. Kalau bicara baik, orang Kristen dengan maaf, dengan seberang, kita nggak jelekin. Dengan seberang, orang Muslim, masih Muslim lebih baik, Pak. Pahami? Masih mereka lebih baik. Cara mereka, cara berpakaian aja sudah beda. Mereka ketutup semua. Baik atau tidak baik? Baik kan? Oke. Kalau bicara baik, kita kalah jauh. Satu ketika saya diundang di Singapura. Waktu itu saya di Singapura di City Harvest. Khotbah di City Harvest Singapura. Satu ketika pimpin pujian tuh keren, suaranya keren, bagus. Tapi waktu dia pimpin pujian, Pak, maaf Pak, dia pakai bluesnya kelihatan pusar. Saya sampai duduk, saudara Yesus, darah Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau bicara baik kita kalah loh. Masih mereka lebih baik. Iya benar, masih mereka lebih baik. Saudara bicara taat, masih Muslim lebih taat, Pak. Mereka sholat 5 waktu. 5 waktu. Kita udah jam doa, apalagi sudah ngomong, lupa saudara. Saya, sepupu saya orang Padang, namanya Edwan Caniago. Satu saat dia datang di rumah, bertamu, pas dia dari Padang, Kancingnya di Kelapa Gading. Dia datang bertamu, tiba-tiba sudah jam 12. Dia bilang apa? Pendeta, pinjam kamar, mau ngapain? Mau sholat. Datang bertamu, Pak. Karena jam sholat, dia sholat. Kita udah jam berdoa, udah jam ibadah. Udah jam ibadah masih main HP. Udah jam ibadah masih. Kalah, Pak. Bicara kebaikan, masih mereka lebih baik. Bicara baik, Pak. Masih Buddha lebih baik dari orang Kristen. Buddha lebih baik. Buddha baik banget, saudara yang kasih Tuhan. Ya, bicara tentang kebaikan Buddha luar biasa. Ya kan? Kita saudara yang Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Makanya saya mau katakan hari ini, tapi Tuhan kita ini, saudara. Satu saat saya pergi ke Wamena pedalaman. Saya lagi mengkhotbah pedalaman. Biasa mama-mama nggak pakai baju, cuma rumbai-rumbai, papa-papanya. Mereka kesaksian seperti tadi. Kesaksian mama-mama, papa-papa nyanyi. Dan mama-mama menyanyi lagu. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak. Dan papa-papa, saudara nggak pakai apa-apa. Dan pohon-pohon. Bapak Ibu dengar baik. Yang Tuhan butuh cara pandang. Kalau cara pikirmu rusak, yang baik pun jadi rusak. Nah itu perlu dibenahi. Kalau cara pandangmu rusak, yang saudara yang baik pun jadi rusak. Kalau cara hatimu rusak, saudara tidak benar. Walaupun baik jadi rusak, apalagi rusak lebih rusak. Ini cara pandang kita perlu dibenahi. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Pak boleh Pak main C? Kau bukan Tuhan yang melihat
Tapi yang Tuhan butuh orang benar. Amin. Tuhan itu saudara butuh orang benar. Bukan masalah pakaianmu. Bicara sorga bukan masalah pakaian, Pak. Bicara sorga kalau bendera dapat sorga, siapa bilang? Yang Tuhan butuh nih hatimu, pandangmu, cara berpikirmu, cara mendengarmu. Makanya caramu itu perlu dibenahi, perlu direstorasi. Cara pandang, cara mendengar, cara bicara, cara berpikir, cara hatimu. Tuhan bilang kan, kau bukan Tuhan. Tuhan dah lihat saudara apa yang kau pakai. Yang penting engkau bisa hadir dan sini engkau berikan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Surga bukan masalah makanan, Pak. Kalau sempit itu cara berpikirmu. Surga bukan masalah pakaian, Pak. Ini semua kan hanya fana, hanya sementara kok. Yang Tuhan butuh itu ini cara pandangmu yang benar. Maka kita perlu menentukan. Yang pertama, engkau perlu menentukan pilihan yang tepat supaya menghasilkan progres. Ada amin. Jadi cara pandang hidup ini pilihan, Pak. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan orang benar itu saudara, dia berani mengungkapkan tentang kebenaran. Ya kan? Kita bisa tahu. Yang penting kita enggak mencela atau tidak menghina atau tidak menista, enggak. Kita bicara aja. Satu ketika, Pak, saya diundang di Samarinda. Waktu saya diundang, kalau saya diundang oleh GBI, Katolik lah, GPDI, sudah biasa lah buat saya. Tapi yang undang saya waktu itu, saudara, berapa tahun yang lalu, saya diundang oleh panitia takbir akbar di Samarinda. Dan mereka undang 2 pembicara. Waktu itu yang pertama, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Yang kedua, pendeta Jeffrey Piring. Inilah dia ada di sini. Yang hadir itu memang itu bicara tentang karakter Kristen, karakter Kristus, dan karakter mereka Muhammad. Dan yang undang saya itu takbir akbar. Waktu itu Pak Gubernur Saukani, masih Saukani. Saudara, bikinnya di Gor di Samarinda. Itu yang hadir 20.000 orang, pemuda-pemudi, saudara. Kita berdua di panggung itu, di panggung spektakuler itu, Ustadz Jeffrey dan saya. Nah, saudara, di panggung itu, Ustadz Jeffrey bilang apa? Kita berdialog. Dia panggil saya PJ. Yang beri nama saya PJ, bukan pejabat sementara, tapi PJ itu yang bernama adalah Ustadz Jeffrey. PJ itu artinya Pastor Jeffrey, pendeta Jeffrey. Karena dia UJ, saya PJ. Karena Ustadz Jeffrey dan saya PJ. Dan di panggung itu, saudara, dia bertanya begini kepada saya. PJ, apa arti? Sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Saya bilang gampang, UJ. Artinya bertobatlah engkau sebelum innalillahi wa inna rojiun. Terus kebenaran berani ungkapkan, Pak? Saya tanya sama dia, UJ, apakah ada di Al-Quran Isah Rohullah? Ini di tengah orang Muslim, Bu Pak. Yang penting tidak menista. Apakah di Al-Quran Isah Rohullah akan datang menghakimi dunia dan akhirat? Dia sempat diam. Saya tanya begitu sama dia. Jangan saya yang jawab, dia yang jawab. Supaya kita tidak terjebak. Karena dia memang lulusan Atmajaya kan, Katolik. Saya bilang, kalau dia langsung bilang, ya betul ada. Kalau dia terbesar di bumi dan di sorga, berarti dia siapa? Dia diam sendiri. Terus dia bilang, dia yang jawab sendiri. Dia adalah Tuhan di tengah orang Muslim. Tapi saya bilang, bukan sekedar Tuhan, tapi dia adalah Yesus. Yesus adalah Allahu Akbar. Berani mengungkapkan, Pak. Gak apa-apa tuh, gak masalah. Kan tidak menista. Kalau mereka itu, mereka yang bilang tidak ada, berarti mereka yang menista. Kan saya sudah jawab. Jadi kebenaran itu berani diungkapkan. Yang penting jangan menista. Ada amin. Yesus itu harus disampaikan, Pak. Harus sampaikan Yesus adalah Tuhan. Ada amin. Yesus adalah Tuhan. Di dalam Al-Quran mereka yang terbesar di bumi dan di sorga. Berarti kalau dia terbesar di bumi dan sorga, berarti dia adalah Tuhan. Berani menyatakan kebenaran. Ada amin. Ustadz Jeffrey nyanyi lagu apa? Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Mulutku adalah doa. Dia pulang ke Jakarta. Dia pergi ke Kemang. Dan dia ketabrak Paul.
Karena mulutmu adalah doa. Hati-hati loh Pak dengan ucapanmu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, mulutmu doa, ucapanmu doa. Saya di tengah orang muslim, saya bingung menyanyi lagu apa. Tapi puji Tuhan lah, saya kan ya saya udah tahu. Saya ada sekitar 15 album lah saudara yang sedang di Maranatha. Kalau Jeffrey Chandra teman saya, saudara yang kekasih Tuhan, saudara yang kekasih Tuhan. Saya mau katakan, saya bingung menyanyi lagu apa. Tolong Pak, tolong main game Pak di tengah orang muslim. Insya Allah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Saya nggak nyanyi lain panggil aku si Jablay, abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Saya nggak nyanyi bang SMS siapa itu, enggak. Mulutmu adalah doa, ucapanmu adalah doa. Udah miskin lagi menyanyi, aku merasa orang termiskin di dunia. Terus apa lagi? Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Apa dia bilang? Aku merasa orang termiskin. Engkau mengikat dirimu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terbaik. Nyanyi dong, tolong main apa? Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicarikan, perbuatannya bagiku. Itu baru mantap. Jangan saudara ini sudah nggak punya apa-apa nih, rela-rela. Mulutmu doa loh, ucapanmu adalah doa. Mulai kau bangun saudara yang kecemplungan. Tadi lagu Pak, tadi dari semula. Tolong main lagu, coba. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu. Apa dia bilang? Rencana dari semula Tuhan tetapkan. Rancangan Tuhan itu indah Pak. Amin. Rancangan Tuhan itu indah, ya kan? Jadi saudara, Bapak Ibu, miskin bukan rancangan Tuhan loh. Orang miskin ada dua hal Pak. Yang pertama, karena malas. Firman Tuhan bilang, kalau malas jangan bisa makan. Ini firman dia ada nama. Yang kedua, orang miskin karena pelit, perhitungan terlalu tinggi. Firman Tuhan bilang, Pak, ada yang menyebar harta bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa tetap menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sekarang kekasih Tuhan enggak, Alkitab enggak catat itu. Yohanes 12, Yohanes 10 ayat 10b, aku datang memberkati dan memberikan engkau kelimpahan. Jadi saudara, miskin bukan program Tuhan. Tuhan ciptakan manusia ke berapa? Hari ke berapa? Kenapa?
Dan Tuhan sudah ciptakan semua alam bumi dan sekitarnya. Tuhan ciptakan, baru Tuhan ciptakan saudara saya. Dan Tuhan bilang apa? Kelola ini bumi ini. Berarti sebenarnya nggak ada kata miskin. Kalau kan Tuhan sudah kasih laut, kasih bumi, udara, yuk kelola dong. Ada amin? Kelola. Jangan bilang oh kita miskin. Sudah pakai lagu lagi. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lagu ini betul Pak, tapi kurang full gospel. Apa dia bilang? Meskipun saya susah, orang kasihan banget, menderita dalam dunia. Bapak Ibu, saya mau katakan lagu ini kurang rohani. Sebenarnya lagu ini memang saya tidak ketemu nih orang yang cipta lagu ini, saudara. Harusnya meskipun pikul salib, itu baru benar. Bayar harga tiap hari. Firman Tuhan bilang pikul salib karena salib itu enak. Kita perlu bayar harga. Ada amin. Jadi boleh nyanyi lagi, tapi kita ganti. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu menentukan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat akan menghasilkan progres, akan menghasilkan kemajuan apa? Rohanimu. Cara pandangmu harus benar, cara berpikir harus benar, cara mendengar benar, cara bicara benar, cara hatimu harus benar. Kalau saudara cara pikirmu, cara pandang mendengar itu benar, saudara. Saudara orang bilang begini, saudara roba. Ada amin. Kutuk menjadi berat. Ada amin. Karena cara pandang orang bilang kamu enggak. Dirubah aja perkataan dia. Dia bilang begini, iya saya luar biasa. Ada amin. Saya diberkati. Ada amin. Makanya kita perlu menjadi jemaat Tuhan yang inovatif, inisiatif dan kreatif. Inovatif ini menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ada amin. Jadi kita perlu inovatif. Jangan selalu saudara, karena saudara orang benar kita tidur dari pagi sampai pagi lagi, saudara. Orang benar diberkati, nggak ada cerita itu Pak, nggak ada cerita. Harus inovatif. Pendeta-pendeta juga inovatif. Penginjil juga harus inovatif. Jangan ke sana kemari minta bantuan seperti Ayu Ting Ting ke sana kemari mencari alamat. Kita inovatif Pak, inovatif, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa Pak. Tuhan bilang kelola, kelola, jangan kita main-main saudara. Dalam nama Yesus, ikan di laut lompat ke gunung. Tuhan mau kita bayar harga. Ambil sema-sema, ambil jala, ambil perahu, pergi. Dan rama shikala lompat, enggak ada cerita. Harus ada perjuangan Pak. Harus bayar harga Pak. Harus bayar harga. Saya dibesarkan oleh Pak Niko Dr. Harjo. Saya awal-awal mulai dari Pak Niko dari Surabaya, pindah ke Karsa Pemuda pertama diutus oleh Pak Alek Tanu Saputra. Kami di sana Pak Niko, saudara yang kekasih Tuhan, Fedri Kumase. Saya cuma angkat dulu masih overhead. Angkat overhead, bantu kemana. Saudara, bayar harga. Dan puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita percaya. Di mana saudara, jika kita saudara betul-betul bayar harga, jangan tidur melulu saudara Tuhan. Oh orang benar tidur diberkati, nah benar dalam segala aspek Pak. Jadi inovatif, buat sesuatu. Baru inisiatif. Ada orang saudara, karena bukan jobnya, maaf ini sudah miring. Ini simple. Udah miring dari pagi sampai sore nggak benar berubah ini. Harusnya orang kreatif, inisiatif, walaupun bukan tugas dia Pak. Sekarang kan dia lewatin, kan bukan tugas saya. Seharusnya kalau you inisiatif, walaupun bukan tugasmu, tapi ini harus simpel Pak. Kalau kemuliaan Tuhan terjadi bagi saya, saudara. Inovatif,
inisiatif dan kreatif. Gereja perlu kreatif, Pak, kreatif. Masa orang, saudara, kalau kita nggak kreatif, inovatif, inisiatif, kita ketinggalan, Pak, ketinggalan semua. Ketinggalan benar. Kalau kita tidak inovatif, ketinggalan. Apalagi dunia sekarang, dunia ini, saudara, AI ini, saudara, kita sudah nggak kagak dipakai. Nah, kita perlu inovatif, inisiatif, dan kreatif. Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan, saya mau katakan, mari kita inovatif, inisiatif, dan kreatif. Orang benar inovatif, Pak, inisiatif dan kreatif. Jangan begitu-begitu aja. Dan dulu begitu-begitu aja, tidak ada program nyanyi lagi. Aku masih seperti yang amat. Coba amat. Harus buat sesuatu. Saya percaya berapa banyak orang mau diberkati Tuhan hari ini. Tuhan katakan orang benar. Ada amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Nanti lain kali waktu kita ketemu, Pak, ya. Oke. Kalau satu hal ini, Pak, nanti lain kali berapa hal lagi. Orang nyanyi lagu yang dari semula, Pak, tapi turun. Karena tadi saya nyanyi sendiri jadi tinggi. Dia tadi F ya, berarti coba C. Boleh. Boleh ke tangan kananmu dan tangan kiri atau di dadamu saat ini. Dan semula telah kau sediakan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Katakan rencana setiap tangan terangkat dalam nama Yesus. Mereka kepunyaan Tuhan, mereka milik Tuhan, mereka ahli waris betul. Pagi zaman itu semuanya dalam nama Yesus Tuhan berkati, dalam nama Yesus inovasi inisiatif dan kreatif. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kalau dia pernah tinggalkan, biarkan kau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berjalan.
Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat dua tanganmu. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah namamu, tidak ada satupun tidak berkat, semua kami diberkati Tuhan. Berkati Pak Gembala, berkati seluruh jemaat yang ada, diberkati semuanya yang main musik, singer, song leader, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mohon maaf Pak ya, saya boleh nggak ya langsung jalan nanti lewat. Ada jemaat ya, kita boleh. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Jeffrey Piring. Tuhan Yesus berkati. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini? Haleluya. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Ya. Aku
Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan 57 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, terjadi di kehidupan kami semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kemudian mengambil sawan dan berkata, inilah darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, terjadi di kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari semuanya menyembah Tuhan. Semuanya mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita mengucap syukur sebab Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Kita mengucap syukur sebab apa yang telah Tuhan siapkan dalam hidup kami, semua tidak ada yang jahat, semuanya baik. Kita mengucap syukur sebab Dia begitu ajaib dalam setiap pribadi kita masing-masing, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan, usaha bisnis kita, semuanya Tuhan baik. Bahkan apapun juga yang kita kerjakan selama ini, Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Haleluya, Jesus. Haleluya. Mari semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan begitu ajaib. Haleluya. Tuhan baik. Ya.
suamimu. Saya nggak tahu ada seorang ibu mungkin di tempat ini yang punya masalah dengan suaminya. Saya berdoa buat ibu ini, tangan Tuhan beracara buat rumah tangga. Tangan Tuhan beracara buat suami. Suamimu dijamah oleh Tuhan. Bahkan suamimu mengalami yang namanya keselamatan Tuhan. Tuhan jamah suamimu, Tuhan pakai suamimu, Tuhan berkati keadaan suamimu. Bahkan rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah pada hari ini. Pastor Jeffrey Victor Piring diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Hambamu ini semakin dahsyat diangkat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjala semakin banyak jiwa-jiwa, menjala semakin banyak jiwa-jiwa, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan hambamu ini. Tuhan pakai, Tuhan angkat, Tuhan promosikan, semakin dijadikan oleh Tuhan hambamu yang setia dan militan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu termeterai dalam hidup kami semua dan tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersuka cita di akhir ibadah ini. Kita percaya kita semua akan kembali ke tempat kita masing-masing. Tidak sama lagi seperti kita ketika datang. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita siapkan hati. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk kasih setiamu pada kami. Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan lagi Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan dengan urapan yang sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Amin. Lihat slide aja. Baca. Oh iya, ada pengumuman kita bisa lihat di slide ya. Selasa dan Kamis ada doa puasa. Kamis jam 6 sore doa pengurapan di rumah Bapak Gembala RGTI Blok Akasia nomor 315. Dan kita akan berjumpa lagi di ibadah raya minggu depan jam 10 pagi. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
lagi mengasihi Tuhan, untuk kami lebih lagi melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pada saat siang hari ini Tuhan, kami yang sakit kami mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang mengalami kelemahan keletihan tubuh Tuhan Yesus, kuatkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang susah Tuhan, berikan kami penghiburan. Setiap kami Tuhan Yesus mendapat lawatan Tuhan. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Bahkan lebih lagi kami semakin setia, kami semakin sungguh-sungguh, kami semakin bertekun dalam ibadah-ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pada siang hari ini, bahkan setiap jemaat BC semuanya Tuhan memberkati. Tidak ada satupun dari kami yang terlewat dari kasih dan cinta Tuhan. Kami yang bekerja Tuhan memberkati, kami yang berusaha Tuhan memberkati, kami yang pelayanan Tuhan memberkati. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami semakin menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau lawat bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam kedaulatannya Tuhan. Indonesia ada dalam biji matanya Tuhan. Pemerintahan kami Tuhan, dari Pak Presiden sampai kepada kepala rumah tangga, Engkau memberkati. Berikan roh yang takut akan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan ini Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga melepaskan berkat bagi Israel Tuhan. Shalom bagi Israel. Israel diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Umat-umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, dari desa kota kampung pedalaman terpencil Tuhan, bahkan sampai pelosok-pelosok, kami percaya roh mereka semakin menyala dengan Tuhan. Roh mereka semakin menyala dengan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Engkau yang bela setiap perkara-perkara kami Tuhan Yesus. Ketika kami tekun, ketika kami setia, ketika kami taat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah kami percaya Tuhan. Seminggu yang berjalan ini Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kemampuan setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk menjalani hari-hari terus mengandalkan Tuhan, terus berharap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Bapak janji kami minta doa berkat. Terima kasih Tuhan. Biar berkat dari muncul saja turun kepada kami semua. Amin Tuhan.